Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain, khususan ila Syekh Muhammad bin Salim bin Hafidh wa usulihim wa furihim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 31. Udah ketemu dah? 31. Ya, yang seru ini seru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huslu ay hadza al-huslu. Al-huslu utawi mandi. Huwa yo mandi, huwa yo al-huslu iku ijra'ul ma'i mengalirkan air ala jami'il badani ing atase seluruh anggota badan. Biniatin kelawan niat maksusatin kang tertentu khusus. Mislu antakula, misalnya kalian niat begini. Jadi mandi dulu ya. Nah, ini udah pokoknya ini udah umum ya, udah apalagi yang cewek-cewek kan sudah pernah mandi ini, mandi basah. Semua mandi basah sih. Maksudnya mana ada mandi gak basah? Mandi besar. Mandi wajib maksudnya. Mandi wajib. Itu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Dengan niat tertentu, misalnya nawaitu raf'al hadasi, cukup lillahi ta'ala. Jadi mau mandi nawaitu raf'al hadasi, aku niat menghilangkan hadas. Au nawaitu raf'al hadasil akbari, atau aku niat menghilangkan hadas besar, boleh. Jadi boleh yang pertama tadi nawaitu raf'al hadasi atau nawaitu raf'al hadasil akbari, au nawaitu raf'al jinabati ya, bukan khobana. Itu apa itu? Raf'al janabati, jim ba terus jim nun ba terus ta ya. Kalau khobabati apaan? Atau niat menghilangkan jinabat ya, hadas besar itu maksudnya. Au nawaitu fardhul husli, atau aku niat fardunya mandi. Au nawaitu raf'al hadasil haidi awin nifasi, atau kalian kalau emang habis haid ya nawaitu raf'a hadasil haidi. Kalau habis nifas ya, yang udah tua-tua, yang ibu-ibu, kalian belum ya, masih kecil. Au nawaitu toharota li sholati, atau kalian mengucapkan aku niat toharoh biar bisa sholat, atau niat dalam hati. Nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa ya. Jadi nawaitunya itu nggak wajib. Yang wajib itu niat dalam hatinya. Ngomong nawaitu itu loh nggak wajib. Yang wajib itu pas mau bujur niat menghilangkan hadas, atau apa tadi, menghilangkan hadas besar, atau menghilangkan jinabat, atau niat fardunya wudu, atau niat menghilangkan hadasnya haid, atau kalian ngomong bahasa Indonesia lah, dalam hati ya. Kemudian yang berikutnya mujibatul husli. Mujibatul husli itu hal-hal yang mengharuskan kita untuk mandi basah tadi ya. Jangan dibilang mandi basah semua, mandi semua basah pak. Jangan begitu sih, itu
Mandi besar, masih besar. Layajibu ora wajib alal mar'ati ing atase para wanita opo al huslu mandi illa idza wujida kecuali ditemukan opo ahadu mujibatihi salah satu yang mewajibkan wudu mandi. Jadi seorang wanita, ini kan ngomongin wanita memang ya. Jadi seorang wanita tidak wajib mandi kecuali menemukan salah satu yang mewajibkan wudu. Hiya sitatun, yang mewajibkan wudu. Sitatun berapa? Berapa? 6. Awas loh, ini udah mau lulus masa sitatun. Nah kan, memang sitatun sama tisatun itu ngeselin ya. Sitatun apa tisatun? 9 apa 6? Udah gitu angkanya dibalik juga kan? 6 begini, 9 begini. Ah, bener kan? Sitatun sinnya dulu. Kalau 9, nah taknya dulu. Nah itu emang ngeselin. Awas ya, jangan sampai sitatun 9. Nah, semalu-malu. Oke, ini harus kalian tahu ya. Ntar kalau kalian mengalami ini berarti harus mandi. Jangan nyelonong sholat. Al awalu tayi yang pertama, iku khurujul mani, keluar sperma. Fil yakzoti, ketika mata kita melek sadar, au fil manami uto pas tidur. Jadi keluar sperma itu kalian melek ya mandi, kalian dalam posisi tidur juga mandi. Misalnya kan mimpi ketemu bidadari misalnya. Kalau yang cowok mimpi ketemu yang Korea itu loh. Ya. Kan kalian suka begitu kan? Ngomong apa? Ini foto pacar saya ini Pak, foto pacar ya. Begitu dilihat, ya elah, orang Korea. Siapa yang begitu? Siapa? Masa pacar gambar Korea? Iya makanya. Ya tahu aja. Dah yang pertama itu ya. Asani utawi yang kedua. Iku aljima'u. Ini kalian yang udah dewasa ya. Habis hubungan suami istri sama suaminya sama istrinya. Faida jama'aha zaujuha masalan wajaba 'alaiha al-huslu. Ya kalau dia dikumpulin suaminya, maka setelah itu harus mandi. Harus mandi. Kemudian asalisu iku al-haidu. Yang ketiga adalah haid. Maksudnya apa itu? Faida hadat al-mar'atu wa taharat min haidiha lazimaha al-huslu. Maksudnya kalau perempuan haid, ntar kalau haidnya sudah berhenti, haidnya udah habis nggak keluar lagi, baru mandi. Apa selama haid nggak mandi? Ya mandi. Masa ini seminggu nggak mandi kayak apa baunya? Ya maksudnya yang maksud tadi ya mandi wajib. Mandi wajib ya. Kalau mandi yang biasa harus mandi ya. Siapa yang betah nanti? Ya bau ya. Kita sehari setengah hari aja rasanya bau. Lanjut. Arabiu anifasu. Yang keempat yang mengharuskan mandi adalah nifas. Maksudnya faida ro'at adama ba'dal wiladati wang koto'a wajaba al-huslu. Maksudnya nifas itu begini, setelah lahir orang kan rata-rata ya, nggak semuanya keluar darah. Habis lahiran kan ada daerah ngalir terus. Nah kalau sudah berhenti, wang koto'a itu maksudnya darahnya sudah berhenti. Nah setelah berhenti baru mandi. Nah mandinya namanya mandi nih nifas tadi. Mandi karena habis nifas. Kenapa?
Kemudian yang berikutnya al-khamisu utai yang kaping utai yang kelima iku al-wiladatu. Maksudnya melahirkan. Awas yang ngobrol zoom aja. Bapak Haikal nih malu-maluin ntar Kal. Melahirkan ya. Apa maksudnya? Fa idza waladat walau min ghairi balalin wajaba 'alaihal al-ghuslu. Jadi setelah melahirkan, walaupun nggak ada basa-basanya, ada orang begitu. Jadi melahirkan bujul aja anaknya, tapi nggak ada apa yang basa-basa apa namanya? Nggak ada ketuban, nggak ada gitu. Setelah itu ya nggak ada keluar darah, kok ada begitu. Walaupun begitu, tetap harus mandi. Yang terakhir, awas nih yang terakhir. Asadisu utai yang terakhir Kang, yang nomor 6 iku al mautu mati. Mati. Jadi orang mati harus mandi. Wal mukhatabu belum selesai itu. Wal mukhatabu bihi al ahya'u. Akan tetapi yang punya kewajiban yang hidup. Kalau orang mati mandi sendiri ada nggak? Ada. Dengerin. Ada cerita begini. Tapi jangan ditiru nanti ya. Jadi ada orang kalau dilihat bandelnya minta ampun. Tapi di luar itu mungkin dia punya amalan apa yang kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu dia itu bandel. Saking bandelnya orang sekampung nggak ada yang mandiin. Saking ngeselinnya. Nah terus ada warga kampung itu yang kasuf itu bisa ngelihat gitu. Jadi orang sekampung nggak ada yang mandiin, ternyata ada yang datang mandiin. Konon katanya cerita itu malaikat malah yang mandiin. Maksudnya gini, kita kadang-kadang jangan ngelihat. Yang penting dia nggak ngerugiin kita, udah biarin aja. Yang penting orang itu nggak ganggu kita, nggak merugiin kita, nggak malakin temennya, nggak nyolongin duit temennya, dia bandel ya biarin aja. Soalnya itu tadi ya, kadang-kadang kita nggak tahu di luar yang kita lihat itu dia ngapain, gitu ya. Jadi kelihatan orang bandel sampai orang saking keselnya orang sekampung itu nggak ada yang mandiin, ternyata yang mandiin malah malaikat-malaikat yang datang. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu yang mewajibkan mandi. Nah, kemudian sekarang apa yang dilakukan ketika mandi? Furudul husli. Maksudnya fardu itu rukun ya, rukun. Furudul husli isnani. Kalau isnani berapa? Wah, masa nggak tahu. Al awalu yang pertama iku niatun niat. Niat yang pertama nih, niat bukan nawa itu ya. Nawa itu hanya ucapan di mulut, ucapan di bibir kita yang biar hatinya tertolong. Tertolong itu ya tertolong biar mulutnya ngomong, dalam hati ngomong juga dalam hati. Apa niat tadi? Wa qad dzakarna kaifiyatuha. Nah, caranya udah disebutin di bab wudu ya. Jadi pas guyuran yang pertama. Falau ihtasalat walam yastakhdir an-niyata biqalbiha lam yakfi dzalikal ghuslu. Nah, bagaimana kalau orang mandi gelebiar aja gitu, lupa dia. Jadi nggak niat di awal tadi. Maka mandinya tidak cukup, ngulangi lagi, kecuali kita ikut pendapat imam yang lain ya. Nah, untuk sementara selagi kita nggak kenapa-kenapa, maksudnya air banyak, mau mandi lagi juga gampang, ya pakai yang mandinya ngulang. Kecuali kita tinggal di pegunungan mana, misalnya di mana yang susah air, di mana? Di Afrika. Nah, susah air misalnya, kalau sekali mandi mau mandi lagi mahal. Ya udahlah. Nah, kita ikut imam yang lain bahwa
mandi nggak perlu nih niat. Tapi kalau kita di Jakarta apalagi, mana ada susah, ya kan? Nah, di mana-mana ada air kan? Hah? Nah di kota ada air, waduh. Oke, asani utawi kang kaping pindho yang kedua iku takmimul badani bil ma'i, meratakan air seluruh tubuh. Oleh karena itu fayajibu mongko wajib alaiha ing atase almar'ah, karena yang diomongin mar'ah gitu ya, antaksila jami abadaniha sakron wa basaron. Jadi semua itu kulit atau rambut semua harus basah. Semua anggota badan, kulit maupun rambut harus basah. Bagaimana kalau misalnya rambutnya beberapa meter, gimbal lagi misalnya, ya harus basah. Kalau gimbal kalau nggak diurai nggak bisa basah, ya harus diurai. Kalau enggak ya nanti mandinya tidak sah. Jadi sakron wa basaron, baik itu kulit maupun rambut. Wa ta'ahadu al-ma'atifa kal udhunaini wal ibti wa tabaqatil badani wa ma tahtal asfari. Nah, karena wajib semuanya harus basah, berarti kalian mandi ya sambil ini ya, lipatan kuping, apalagi yang gendut, yang gemuk kan perutnya gambleh. Gambleh itu apa? Itu kan berlipat-lipat itu ya harus ini jangan sampai kelebihan nanti lipatan tubuhnya nggak basah. Untung langsing. Sedikit lagi. Berikutnya surutul husli. Syarat itu maksudnya syarat sahnya ya. Orang harus ini dulu baru mandi. Kalau ini nggak terpenuhi nanti mandinya tidak sah. Surutul husli sama niatun. Berapa? Sama niatun berapa? Nah, kalau sama niatun nggak kembar ya. Beda sitatun sama tisatun ya. Wahya surutul wudu'i al-madhkurati. Jadi yang pertama adalah apa? Semua syaratnya wudu, jadi syaratnya mandi. Falau iktasalat wa ala badaniha say'un yughayyirul ma'a au say'un yamna'u usul ma'i al-basyarati lam yartafi hadatuha. Bagaimana kalau di tubuhnya ada benda-benda yang bisa merubah warna air? Misalnya kalian tatoan pas spidol, kalau kena air luntur. Atau kalian mainan getah apa saja ya, getah jambu, getah mangga, getah pisang, nemblok apa itu? Iya, nemplok sip. Nah, kalau itu nggak dihilangkan dan dia nggak tembus air, maka mandinya tidak sah. Jadi makanya kalau mau mandi dilihat-lihat dulu, ada tinta apa enggak, ada lem apa enggak, lem juga ya, ada oli, ada apalagi kalau ini ya, tukang bikin bakwan apa? Permanen luntur apa enggak? Tapi tembus air enggak? Tembus. Kalau cuma spidol itu tembus. Yang enggak tembus itu yang Bapak bilang kemarin itu pas wudu. Cat minyak, lilin, kutek, terus apa lagi? Itu tuh yang manusia apa itu sip? Yang manusia, itu. Kalau itu nggak tembus nggak tembus air. Jadi kalau mau mandi mau wudu itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau enggak, ya sia-sia nanti. Nah, kalau henna itu yang nempel cuma warnanya. Jadi mau rambut mau itu. Jadi henna itu ditempelin kan nemplok. Begitu diguyur henna pergi kan? Pergi. Sisanya hanya warna. Nah, yang dimaksud benda itu lengkap tiga-tiganya. Warnanya ada, rasanya ada, bendanya ada. Bendanya itu ya bendanya, ya henanya itu. Kan bisa bedain kan? Coba kutek. Kalau kutek
Memang kuteknya di situ. Kayak cat kan? Iya. Jadi keguyur nggak hilang dia. Kalau Lena cuma warnanya doang. Asipa mau nanya apa? Enggak. Tadi apa tadi terakhir tadi apa tadi? Apa tadi lupakan jadinya. Jadi kalau mau mandi mesti diteliti dulu. Termasuk tadi ada lem apa enggak? Ada apalagi yang tukang bikin bakwan. Bukan bikin roti misalnya ngadonin kan? Kukunya agak panjang. Nah, harus dibersihin dulu. Kenapa? Kalau adonan itu di situ sampai ngering, biasanya suka nggak tembus air. Ya, jadi harus diteliti dulu. Kemudian wataksilu matah tahu kama taqaddama fil wudu'i. Jadi harus diteliti kalau kukunya panjang harus dibersihin di lipet-lipetan kuku itu. Kalau enggak nanti mandinya jadi bermasalah. Berikutnya kaifiyatul husli bi wajibatihi wa sunanihi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi